umum berfungsi tiga. Ada tiga. Yang pertama fungsi nasionalisme atau nationality atau kebangsaan. Itu fungsinya identitas diri. Kemudian ketua rombongan dan petugas haji bersama-sama nanti mendatangi kantor polisi terdekat dan terdekat untuk mendapatkan surat keterangan kehilangan paspor. Yang paling pertama adalah paspor, Ibu, Bapak. Ini hasil dari kedutaan. Apabila ada kesalahan penulisan di dalam buku ini atau salah fotonya, ini bisa diganti oleh sendiri. Tujuh, 8, 9, 10. Ya, betul ya? Tapi betul. Ya, betul. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawatu matwiyatun biyaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ilaina lamunqalibun. Allahumma antas sahibu bis safar wal khalifatu fil ahli wal mali wal waladi bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sana tuh, dari tempat duduk. Langsung sana nyari tempat duduk. Ya Pak, rombongan 4, tolong paspornya dipegang. Kantong paspor sudah jangan tertutup oleh jaket ataupun kerudung.
beribadah haji, semoga menjadi haji mabrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dalam program penerbangan haji Garuda Indonesia. Berikut ini adalah tata cara perlakuan barang bawaan dan petunjuk keselamatan serta fasilitas dalam pesawat. Letakkanlah tas jinjingan yang Anda bawa dengan rapi di rak kabin yang terletak di sebelah atas tempat duduk Anda. Kenakan sabuk pengaman, kemudian tarik ujung sabuk untuk mengencangkan. Angkat tuas pengunci untuk membuka. Demi keselamatan Anda, gunakan sabuk pengaman selama Anda duduk. Selama berada di dalam pesawat, matikan semua perangkat elektronik yang memiliki fungsi teleponi atau fitur-fitur yang memancarkan frekuensi karena dapat membahayakan sistem navigasi pesawat. Lebih lengkapnya, di kantung kursi di depan Anda terdapat petunjuk mengenai cara-cara penyelamatan diri dalam keadaan darurat. Silahkan membacanya dengan seksama. Jika Anda ingin mempergunakan fasilitas toilet di pesawat, perhatikan beberapa petunjuk ini. Penerbangan ini bebas asap rokok. Anda tidak diperkenankan merokok, baik di dalam toilet maupun di area lainnya di dalam pesawat. Di dalam toilet terdapat kloset duduk untuk membuang air besar atau kecil. Untuk menyiramnya, tekanlah tombol pembilas. Untuk membersihkan diri, pergunakanlah kertas tisu karena Anda tidak dapat mempergunakan air. Buanglah tisu bekas ke dalam tempat sampah atau kantong plastik yang telah disediakan. Anda tidak diperbolehkan untuk membuang tisu atau sampah ke dalam lubang toilet. Jika Anda ingin mencuci tangan, membasuh muka atau menyikat gigi, gunakanlah keran air pada wastafel. Terdapat 2 buah tombol keran di wastafel, yang berwarna biru untuk air dingin dan tombol merah untuk air panas. Untuk mengeringkan air di dalam bak wastafel, tekanlah tombol yang berada di antara tombol merah dan biru. Jagalah agar fasilitas toilet tetap kering dan bersih. Air yang tergenang dapat membahayakan penumpang lain dan penerbangan Anda. Pakailah kertas tisu untuk mengeringkan lantai, kloset, dan wastafel setelah Anda gunakan. Demi kelancaran dan keselamatan perjalanan Bapak dan Ibu, maka otoritas penerbangan telah menetapkan peraturan yang ketat mengenai jenis dan berat barang yang boleh diangkut oleh pesawat. Berikut ini, Bapak dan Ibu dapat menyimak peraturan mengenai barang bawaan jamaah haji. Garuda Indonesia menyediakan secara cuma-cuma 1 buah koper besar berukuran panjang kali tinggi kali lebar 68 kali 48 kali 22 cm untuk setiap penumpang calon jamaah. Koper Anda akan dimuat di bagasi pesawat dan setiap jamaah hanya diperbolehkan membawa 1 koli dengan berat maksimal 35 kg. Pesawat tidak akan mengangkut koper yang beratnya melebihi 35 kg atau yang bukan koper standar yang diberikan oleh Garuda Indonesia. Label plastik ini digunakan untuk mengenali daerah asal jamaah pemilik barang bawaan. Khusus untuk jamaah dari Provinsi Nanggro Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Selatan, karena keterbatasan panjang landasan pacu, hanya diizinkan membawa 1 koli koper standar dengan berat maksimum 15 kg. Peraturan ini hanya berlaku pada saat keberangkatan saja. Garuda Indonesia juga memberikan secara cuma-cuma 1 buah tas tentengan berukuran panjang kali lebar kali tinggi 43 kali 28 kali 18 cm untuk barang-barang jemaah yang akan dibawa masuk ke dalam kabin. Setiap penumpang hanya diperbolehkan membawa 1 buah tas tentengan dengan berat maksimal 10 kg.
Tas tentengan yang melebihi berat atau bukan standar Garuda Indonesia tidak diperkenankan dibawa ke pesawat. Selain koper dan tas tentengan, Garuda Indonesia juga memberikan 1 buah tempat paspor untuk kerapihan dan keamanan dokumen perjalanan jamaah. Saat kembali dari Tanah Suci, para jamaah juga akan mendapatkan air zam-zam sebanyak 5 liter di dalam wadah jerigen. Semuanya disediakan secara cuma-cuma oleh Garuda Indonesia. Undang-undang pemerintah dan peraturan keselamatan penerbangan internasional melarang benda-benda berikut ini dibawa ke dalam kabin pesawat. Benda-benda tajam seperti gunting, pisau, cutter, obeng, atau benda-benda lain yang berbahaya. Benda-benda berikut sama sekali tidak diperbolehkan dibawa di pesawat, baik di kabin maupun di bagasi. Benda-benda berbahan peledak seperti senjata api dan amunisi, petasan, atau kembang api. Benda yang berisi bahan gas bertekanan seperti kompor gas, korek gas, tabung oksigen. Benda padat yang mudah terbakar seperti korek api. Benda-benda yang mengandung magnet. Benda kimia atau cairan yang bersifat asam atau beracun seperti air aki, cuka, dan air raksa. Para jamaah yang kami hormati, kehilangan, keterlambatan, ataupun ditolaknya barang bawaan jamaah dalam penerbangan tentunya akan sangat merepotkan Bapak dan Ibu. Untuk pencegahannya, perhatikanlah anjuran berikut ini. Gunakan hanya koper dan tas tentengan standar dari Garuda Indonesia. Taatilah batas berat barang bawaan yang diizinkan. Bawalah barang dan perlengkapan seperlunya saja. Jangan membawa barang berbahaya seperti gunting, cutter, pisau, korek api, korek minyak atau gas di dalam tas tentengan atau tas paspor Anda. Laporkan segera kehilangan barang bawaan kepada petugas Garuda di airport kedatangan atau asrama haji saat itu juga. Jangan setelah meninggalkan airport atau asrama. Para jamaah yang terhormat, kiranya informasi yang kami sajikan dapat membantu Bapak dan Ibu dalam persiapan keberangkatan. Keselamatan dan kenyamanan Bapak dan Ibu adalah tujuan utama kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Selamat menunaikan ibadah haji. Semoga menjadi haji mabrur.
Kegiatan di Kota Makkah. Bagi jamaah yang baru datang di Kota Makkah, baik yang mengambil mikat ihram dari Jeddah maupun dari Madinah, akan melakukan kegiatan sebagai berikut. Bagi jamaah gelombang 1 dan 2 yang akan melakukan umrah haji, lakukanlah sesuai dengan manasik dan aturannya. Pertama-tama, sewaktu mau masuk Masjidil Haram, hendaklah berdoa. Kemudian setelah melihat Ka'bah, juga berdoa. Baru kemudian mulai melakukan tawaf. Tempat memulai tawaf adalah searah Hajar Aswad. Pada permulaan memulai tawaf, disunahkan menghadap Ka'bah dengan seluruh badan, kemudian mengangkat tangan dan mengecupnya dengan membaca Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian berputar mengelilingi Ka'bah yang berada di sebelah kiri jamaah sampai rukun Yamani dan mengangkat tangan tanpa mengecupnya dan diteruskan menuju Hajar Aswad. Hitungan ini baru 1 putaran dan tawaf dilakukan sebanyak 7 putaran. Setiap awal putaran, tangan selalu diarahkan ke Hajar Aswad dan mengecupnya. Seusai tawaf, apabila memungkinkan, disunatkan untuk berdoa di Multazam, yaitu suatu tempat di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Kemudian salat sunat tawaf di Maqam Ibrahim sebanyak 2 rakaat. Pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, sebaiknya membaca surah Al-Kafirun. Dan pada rakaat kedua setelah membaca surah Al-Fatihah, sebaiknya membaca surah Al-Ikhlas. Dan sesudah salat, berdoalah. Salat sunat di Hijr Ismail adalah salat sunat mutlak yang dapat dilaksanakan kapan saja bila keadaan memungkinkan. Minum air zam-zam dan kemudian berdoa. Setelah itu melakukan sa'i yang dimulai dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah sebanyak 7 perjalanan. Perjalanan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dihitung 1 putaran. Kemudian dari Bukit Marwah ke Bukit Safa juga dihitung 1 kali putaran. Sehingga hitungan ke-7 berakhir di Marwah. Mulailah melakukan sa'i dengan berdoa dan setiap 1 kali perjalanan di atas Bukit Safa dan Marwah disunahkan berdoa. Setelah itu bercukur atau memotong rambut. Dengan selesainya bercukur atau memotong rambut tersebut, maka selesailah umrah haji. Jamaah dapat berpakaian biasa kembali. Seluruh jamaah haji yang berada di kota suci Makkah akan menunggu sampai tanggal 8 Zulhijjah. Selama menunggu, jamaah dipersilakan beribadah sepuas-puasnya dan dapat melakukan ziarah ke Jabal Sur, Jabal Nur, serta tempat lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beristirahatlah secukupnya dan jangan dihabiskan waktu untuk berbelanja ke pasar. Jaga kesehatan untuk persiapan menghadapi wukuf. Setelah masuk tanggal 8 Zulhijjah, jamaah akan diberangkatkan menuju Arafah untuk melakukan wukuf. Bawalah pakaian untuk ganti atau bersalin seperlunya dan dapat dimasukkan ke dalam 1 tas kecil supaya tidak merepotkan diri sendiri nantinya. Barang-barang berharga ataupun uang sebaiknya dititipkan ke maktab masing-masing. Diharapkan jamaah membawa uang secukupnya saja. Silahkan jamaah berniat mandi dan berwudu, kemudian berpakaian ihram serta salat sunat 2 rakaat yang dilanjutkan berniat haji di pemondokannya masing-masing. Menunggu dengan sabar kedatangan bus pengangkut ke Arafah sesuai dengan gilirannya. Selama di dalam bus menuju Arafah, bacalah selalu talbiyah, salawat dan berdoa. Bacaan talbiyah sama seperti saat melakukan umrah haji. Bagi jemaah haji yang sakit atau uzur, keberangkatan ke Arafah diatur sendiri dengan fasilitas safari wukuf. Sedangkan yang dirawat di rumah sakit Arab Saudi diatur tersendiri oleh rumah sakit yang bersangkutan. Bagi jemaah uzur yang tidak mungkin disafari wukufkan akan mendapat fasilitas badal haji atau tanggungan pemerintah.
Selama berada di Arafah dan Mina, jamaah haji diurus oleh maktab pelayanan yang diberikan antara lain konsumsi, angkutan, pengurusan jamaah tersesat, sakit, wafat, dan bimbingan ibadah. Naik melalui lift, petugas kita di lift sekarang ada di sana untuk membantu. Bapak sudah dapat kamar hotelnya? Belum. Ketua rombongan belum ngasih. Kamar berapa Pak? Belum? Belum Pak. Lantai berapa? Lantai 10. Lantai 10 ya. Lantai 10. Iya. Terima kasih. Oke. Lantai 10 Pak ya. Silakan Pak. Ayo Pak sini Pak. Ada petugas kami Pak. Bawah. Dibagikan sama jamaahnya Pak ya, untuk hotel ini gitu. Terima kasih. Ayo masuk Bu, masuk ya. Ayo masuk. Pojok sana pojok. Terus masuk. Cukup yuk, tahan yuk. 9 lah. Enggak ada. Berapa Pak? 6. Santai. Ada 5? Ada. Ya, silakan Bapak Ibu. Silakan. Berapa tuh memang kapasitas 8 nikung? Pak ya, 114 kan? Sini, berarti sini. 101, 102. Ya. Silakan. Berapa ya? Sip. Ya. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alhamdulillah. Sangat memuaskan segala seperti ini. Oh my Lord, my sins are like the highest mountain.